Kenalkan, saya Jasmine Siva Almira dari Ilmu Ekonomi FEB UGM. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Dampak Diabetes Terhadap Upah Tenaga Kerja di Indonesia, yang dibimbing oleh Bapak Profesor Catur Sugianto. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pertama adalah latar belakang dari penelitian ini. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup. Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari upah yang diterima individu dari pekerjaannya. Sementara itu, kesehatan merupakan salah satu komponen dari modal manusia yang dapat berdampak pada produktivitas individu dalam bekerja. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan komponen penting yang mempengaruhi upah tenaga kerja. Penelitian ini fokus menggunakan status diabetes sebagai ukuran kesehatan individu karena berbagai alasan berikut. Pertama, diabetes merupakan mother of disease karena diabetes yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh. Kedua, dengan jumlah penderita sebanyak 10,7 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat ketujuh negara dengan penderita diabetes terbanyak secara global. Ketiga, prevalensi diabetes di Indonesia memiliki tren meningkat. Keempat, belum banyak literatur mengenai dampak diabetes terhadap upah. Studi terdahulu mengenai dampak kesehatan tenaga kerja terhadap upah tidak berfokus pada penyakit kronis dan masih menggunakan self-reported health status. Selain itu, beberapa studi telah meneliti dampak penyakit kronis terhadap pasar tenaga kerja, namun masih terbatas pada penyakit kardiovaskular, artritis, dan penyakit kronis secara umum. Penelitian mengenai dampak diabetes terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia masih terbatas, sehingga pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh diabetes terhadap upah tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 4 dengan sampel tenaga kerja dengan usia 15 hingga 65 tahun yang memiliki penghasilan selama setahun terakhir. Ukuran kesehatan yang digunakan adalah status diabetes individu. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada 3 teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori modal manusia yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari modal manusia untuk memperoleh utilitas. Dalam penelitian ini, waktu sehat tenaga kerja menjadi resource yang dapat dialokasikan untuk mencari penghasilan. Yang kedua, ada teori diskriminasi tenaga kerja yang menjelaskan bahwa ketika employer menawarkan upah yang lebih rendah kepada pekerja yang memiliki penyakit, terlepas dari produktivitasnya, hal tersebut termasuk diskriminasi tenaga kerja. Yang ketiga, ada teori kompensasi perbedaan upah yang menjelaskan adanya trade-off antara resiko kesehatan dengan upah yang diterima, di mana pekerja dengan kesehatan yang buruk dapat menerima fasilitas untuk mendukung produktivitas dalam bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Sebagai imbalannya, pekerja tersebut akan menerima upah yang lebih rendah. Kemudian, dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu memiliki pengaruh signifikan terhadap upah. Selain itu, kebanyakan studi menggunakan pendekatan modal manusia dalam model estimasinya. Pendekatan ini juga yang akan digunakan dalam skripsi ini. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Data yang digunakan adalah IFLS gelombang 4. Sampel adalah individu dengan usia 15 hingga 65 tahun yang memiliki penghasilan selama 1 tahun terakhir. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah logaritma natural upah individu selama 1 tahun. Kemudian variabel independennya adalah status diabetes individu yang merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika individu mengidap diabetes. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan modal manusia, pendidikan dan pengalaman kerja, serta kuadrat pendidikan dan kuadrat pengalaman kerja digunakan sebagai variabel kontrol.
Kemudian ada sektor pekerjaan yang merupakan variabel dummy yang bernilai 1 untuk sektor pekerjaan formal. Variabel ini digunakan karena berdasarkan literatur, pekerja dalam sektor formal cenderung menerima upah yang lebih tinggi daripada sektor non-formal. Variabel kontrol lainnya yaitu ada usia dan usia kuadrat. Selain itu, ada diabetes age sebagai variabel interaksi, karena usia mempengaruhi peluang individu mengidap diabetes. Untuk mengatasi endogenitas, digunakan riwayat diabetes ayah dan ibu, mengingat riwayat diabetes orang tua dapat mempengaruhi probabilitas individu mengidap diabetes. Selanjutnya ada desain penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif. Kedua, dilakukan uji multikolinearitas. Kemudian, untuk mengestimasi dampak diabetes terhadap upah, digunakan regresi ordinary least square. Untuk mengatasi endogenitas, digunakan model estimasi two-stage least square dengan variabel instrumen riwayat diabetes ayah dan ibu. Dan yang terakhir dilakukan robustness check. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama di sini ada statistik deskriptif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 706 individu dengan rentang usia 15 hingga 65 tahun. Sampel merupakan individu yang memiliki pekerjaan dan pendapatan selama 1 tahun terakhir. Sebagian besar sampel memiliki latar belakang pendidikan SMA dengan rata-rata usia sekitar 36 tahun dan rata-rata pengalaman kerja 8 tahun. Rata-rata upah yang diterima selama setahun terakhir adalah Rp10.300.000. Berdasarkan penggolongan dari BPS, sampel yang digunakan merepresentasikan tenaga kerja kelas menengah ke bawah, yaitu dengan rata-rata pendapatan per bulan di bawah Rp1.500.000. Presentase pekerja yang menderita diabetes adalah sebesar 3,1%, yaitu sebanyak 22 orang, dengan prevalensi penyakit diabetes genetik ayah dan ibu masing-masing sebanyak 2% dan 2,2%. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Nilai antar variabel independen tidak lebih dari 0,8, kecuali untuk variabel cross product, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian, untuk mengestimasi dampak diabetes terhadap upah, dilakukan regresi ordinary least square. Hasil OLS menunjukkan bahwa diabetes berpengaruh negatif terhadap upah, walaupun tidak signifikan. Namun, hasil estimasi OLS berpotensi bias karena OLS tidak mampu mengatasi masalah endogenitas dari variabel diabetes. Oleh karena itu, perlu dilakukan estimasi two-stage least square dengan variabel instrumen. Selanjutnya dilakukan uji validitas instrumen. Nilai F statistik yang besar membuktikan variabel instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat instrumental relevance. Kemudian, riwayat diabetes ayah dan ibu tidak signifikan terhadap upah, sehingga variabel instrumen telah memenuhi syarat instrumental exogenous. Selain itu, p-value hasil analisis chi-square Sargan dan Basman yang tidak signifikan menunjukkan tidak adanya gejala invaliditas dari variabel instrumen yang digunakan. Untuk menangkap potensi bias dari variabel diabetes, digunakan metode instrumental variabel. Untuk memperoleh hasil estimasi yang robust dan konsisten, digunakan beberapa model. Model pertama merupakan model dasar dari model manusia tanpa variabel kontrol, dan pada model lainnya digunakan variabel kontrol. Dari ketiga model tersebut, didapat hasil bahwa variabel diabetes memiliki dampak negatif terhadap upah, walaupun tidak signifikan. Hubungan antara variabel diabetes dan upah memiliki arah yang sama dengan hipotesis dalam teori health capital Grossman, yaitu kesehatan yang buruk dapat membatasi jumlah waktu sehat yang dapat dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Variabel pendidikan dan pengalaman kerja berdampak positif dan signifikan terhadap upah. Hasil ini sesuai dengan teori modal manusia yang menjelaskan bahwa seiring dengan naiknya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, produktivitas pekerja akan semakin meningkat pula. Variabel kuadrat pendidikan
dan kuadrat pengalaman kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah. Ketika seorang pekerja sudah mencapai tingkat pendidikan tertentu, peningkatan upah akan menurun seiring dengan naiknya tingkat pendidikan. Begitu juga dengan pengalaman kerja. Kemudian, variabel sektor pekerjaan berdampak positif dan signifikan terhadap upah. Hasil ini sesuai dengan kebanyakan studi yang menjelaskan bahwa pekerja dalam sektor formal cenderung menerima upah lebih tinggi daripada sektor non-formal. Variabel kontrol lainnya seperti usia kuadrat, dan diabetes age tidak signifikan terhadap upah. Dengan menggunakan berbagai model persamaan dalam estimasi 2 SLS, didapat hasil yang sama untuk semua variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi sudah robust dan konsisten. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa diabetes memiliki dampak negatif terhadap upah, namun tidak signifikan. Faktor lain seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan sektor pekerjaan lebih signifikan dalam mempengaruhi upah tenaga kerja. Hal ini sudah sesuai dengan teori modal manusia dan studi mengenai sektor pekerjaan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah saat ini kasus diabetes di Indonesia masih rendah, namun memiliki tren meningkat, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini ketika jumlah kasus diabetes di Indonesia sudah semakin banyak. Kemudian, dampak negatif diabetes terhadap upah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.